Menjadi sebuah band yang bertahan hingga 16 tahun tentu nggak mudah ya. Pernah ganti nama lagi dari Domino menjadi Govinda. Apa sih dibalik kesuksesan bisa bertahan selama ini dan bahkan bisa dibilang masih relevan karena baru aja merilis lagu yang juga adalah bagian dari sebuah album. Berarti total kalau roughly nih, karena cost production kayaknya oke nih buat di-spill ya. Iya. Habis berapa? Ya gede sih bang, ya bang. Kurang lebih, maksud roughly-nya berapa berarti? 2M. 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 Di musik Kita nyebut sekarang. produksi baru di sini loh. 2M. Biasanya kita cuma bilang lumayan lah. Langsung aja deh kita langsung ngobrol sama semua personilnya Govinda. Selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore. Selamat sore. Indo Music Talk. Indo Music Talk, selamat datang di Indo Music Talk by Indo Music Gram. Barengan sama gue Christian Bong, gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat. Ini Sehat-sehat. pada umur berapa sih kalau begitu? Jangan tanya dong. Pada soalnya gak stylenya kayak anak muda nih. 30 lebih lagi. 22 kayaknya. Aman tuh bang. Yang pasti deh kita seneng banget ya main ke Indo Music Gram. Iya. Ngelihat perkembangan Indo Music Gram luar biasa. Itu udah Sekarang dari dulu udah ada banget. Indo Music Talk juga, wah luar biasa. Tepuk tangan dong. Thank you, Luar terima kasih biasa. loh. Kami gak ngerasa juga bisa sampai 10 tahun ya. Jadi tahun ini tahun 10. Hebat. Tapi tetap kalah sama 16 tahun nih. Ini gimana nih 16 tahun nih? Berarti kalian selalu melihat perkembangan Iya. kalau ngomongin muda ya. Anak muda nih barusan ya. Iya. Berarti kalian selalu melihat perkembangan style anak muda sekarang gimana nih? Iya, Karena betul. kalau lihat Iya dari dong. stylenya nih, biar kata udah jadi family guy semua nih, tetap Gen kayak Z, Gen pulang, Z. Family tetap kayak pulang kampus nih. Nih referensi fashionnya nih dari mana kalau boleh tahu nih masing-masing nih? Ya sekarang kan lagi apa namanya, dunia itu lagi tergila-gila ya sama fashionnya dari Korea. Mungkin ya aku bisa dibilang mirip-mirip juga nih. Enggak K tahu juga fashion ya. semua. Enggak juga sih, gue kayak ngikutin vibes-nya pengennya gue aja sih. Enggak tahu, tapi tiba-tiba kok kayak mirip ya sekarang Iya. sama Oke. tren. Iya, Kurang betul lebih gitu sih. Enggak yang terlalu pengen kayak Gen Z gitu. Ya, kalau Ade beda sendiri, memang dari dulu emang suka Kuba, memang dia kan flamingo. Oh iya beda sendiri ya. Iya. Mas Ade beda sendiri nih. Havana dia. Nggak tahu ya, pokoknya kita sebenarnya apa yang kita suka aja Iya. sih. Sesimpel itu. Mungkin kalau manggung aja lebih rapi Rapi. lagi. Kayak gitu. Kalau zaman dulu tuh ketat-ketat tuh baju-baju Oh, iya, tuh iya, ya, iya, slim-slim iya. indies namanya. Sekarang menyesuaikan ya. Sekarang bukannya gimana-gimana ya, makin Menyesuaikan. panas juga cuaca ya, gue pakai gombrang-gombrang. Nggak pernah kayak buncit. Itu Nggak cuy, pernah cuy. kayak ke mall belanja bareng gitu. Kita lagi fashion ini nih. Enggak. Kalau mau klip iya biasanya. Iya. Kalau mau video Jarang. klip Oh biasanya. mau ke Kalau buat kayak hangout atau mau ngapain doang datang visit media gini nggak ada. Sibuk semua. Kita itu biasanya memang kerjasama ya, disupport sama ada brand lah ya, ada brand. Iya. Nah biasanya kita visit itu untuk ngelihat artikel baru mereka, terus mereka support kita. Jadi ya kalau pergi ke mall ya biasa ke salah satu brand itu. Oh oke. Atau brand lain ya, sebelumnya kita pernah kerjasama juga, ada brand gitu. Iya. Jujur kenapa gue nanya soal fashion karena Govinda ini band ya. Iya. Jadi ketika kita bicara band itu kan harus Ya. ada nggak hanya kayak si vokalisnya doang yang mencolok atau si basisnya doang yang mencolok, justru harus semuanya nih. Nah, penasaran gitu karena aspek dalam kekompakan dalam musik itu kan nggak cuma di lagu tapi di visual gitu ya. Setuju. Setuju gue. Nah tapi dari kalian sendiri dari haircutnya sendiri juga kayaknya semuanya ini masih up to date nih ya. Ini Masih up to date. Ini doang sih agak ini 90-an. agak 2 ribuan juga ya. Agak 2000-an. Bukan agak emang. Ini kalian nih potong di tempat yang sama juga tuh? Enggak. gimana? Oh enggak. Tapi Bong tadi ya kalau ngomongin apa tadi, wardrobe lah ya bahasanya. Kayak kita Iya. kita mungkin salah satu band yang di support atau di endorse Timberland ya, itu salah satu yang paling membanggakan juga sih. Timberland tuh yang sepatu itu bukan sih? Iya, tapi Oh, oke, kita oke. semua Full full. Full, oh, oke. Sebelumnya kita juga pernah disupport sama Fred Perry. Oh, oke. Jadi ya kalau fashion itu kita memang agak picky ya, memang agak picky, memang ada tawaran, kita kurasi dulu cocok apa enggak sama kita baru kita okein. Gitu. Oh, oke. Tapi ada ininya, ada kalian nih ada semacam kayak stylist dalamnya gitu, stylist in house atau emang Gak perlu sih kita ya. Iya. Masing-masing taste-nya udah masing-masing udah memiliki taste Kayak sendiri. kita datang acara apa gitu ya.
Tiba-tiba datangnya nggak usah ngomong pakai wardrobe warnanya gini, datangnya kurang lebih senada. Oh. Kalau kan minimal misalkan dua rada kehijauan nih, yang dua rada kehitaman. Iya. Gitu aja terus. Jadi kayak nyambung aja gitu, nggak usah ngomong. Kayak udah Tuh. Ya. Chemistry-nya udah Chemistry. Ya kembali. udah lama juga Bong. asli. Oke, dan selama 16 tahun ini selalu di bawah naungan label manajemen Iya. atau Iya. dan label manajemennya pernah berganti? Pernah 2 kali berganti. Dua Dulu kali, kita zaman Domino pertama kali kita lahir ya, itu kan di Siapa yang Java pantas Music tuh? Indo. Oh, Java Musik itu Iya, seperti Iya, label? Mas sama Adri itu bos kita dulu. Pertama kali Oh, oke. entitas Domino itu lahir di bawah naungan Java Music Indo, produsernya Mas Adri. Kemudian kita kerjasama 1 tahun 1 album. Nah, ketika memutuskan untuk lanjut, itu kita juga sepakat merubah nama kita menjadi Govinda. Sebelum ditanya karena apa, karena kita merasa bahwa di Indonesia nama Domino itu relevan banget sama perjudian dan sebagainya. Jadi agak kurang enak lah ya. Padahal kita kan pengennya nama itu membawa kebaikan, membawa keberuntungan. Nah, kita ubah menjadi Govinda, ide dari JJ. Diambil dari bahasa Hindi yang artinya dewa pembawa keberkahan untuk keluarga. Wih, dari awalnya memang sudah bersiap untuk menjadi family guy banget. Yoi. Keluarga ya. Amin. Tapi mungkin Govinda waktu pas di set itu tahun berapa berarti namanya itu? 2010. 2010 2011 lah sebenarnya jalannya. 2011 itu rilis albumnya. Pindah naga suara itu. Pindah ya? Naga Suara 2010. Nah itu dasar memilih nama kan apa tadi kan namanya dewa keberuntungan. Dewa pembawa keberkahan. Keberkahan. Keberuntungan bisa Kan juga. kan kalau bicara dewa nih dewanya banyak kan ya. Kalau bicara gods ya. Kenapa milihnya yang pembawa keberkahan buat keluarga? Sebenarnya gue belum nyari artinya tuh, cuman kayak masing-masing milih Iya. kasih opsi nama. Oh, belum nyari? Belum. Gue ngasih opsi ada Govinda dan berbagai macam. Ya, masing-masing kita nyiapin nama itu. Gue sih sebenarnya dari lagunya Kula Shaker jujur tuh. Govinda Jaya. Sesimpel itu aja ya. Oh iya, Kula Shaker mah zaman dulu banget ya. Iya, itu 2000-an ya. Iya. Zaman kita masih kecil juga sih. Sekarang masih muda juga kan. 22 ya dari 23, 22. Mana lah gua. Gitulah. Nah, untuk dari kita ngomongin band nih ya. Iya. Kalian kan lumayan gue dengerin gitu ya. Lagu-lagunya tuh kebanyakan yang dikenal dan yang hit gitu lah. Ada yang ballad. Iya. Yang ballad band gitu. Dan tapi nggak sampai nyerempet ke Melayu nih. Kan kalau ballad ada yang Iya, paham. kepleset ke Melayu gitu ya. Karena nah ini enggak nih. Mungkin dari cara menyanyinya atau dari style musiknya. Ini sebenarnya kalau dibilang dari zaman now itu kan udah banyak banget yang berkembang nih. Tapi kalian benar-benar stay di karakter itu yang bisa dibilang, correct me if I'm wrong, kayaknya itu benar-benar beredar banget di tahun 2000-an gitu. Iya, style betul. musiknya. Nah, apa yang bikin kalian stay di situ? Ya karena kita memang nyamannya di situ. Nyaman Terus ya berarti? influence kita itu memang juga seperti itu. Influence-nya apa nih kalau boleh masing-masing cerita influence bermusiknya? British Ya lah. British lah, band-band British. Dipadukan dengan lagu-lagu ada yang pop banget gitu. Iya. Jadi kita mix. Jadi sebenarnya gini, Bong, kalau ditanya kita sekarang tuh ya mungkin yang hitsnya ballad ya, mungkin medium ya bahasanya. Itu pun sebenarnya kita udah transformasi karena kalau kita ngomongin Domino sama Govinda dulu tuh kan yang siapa yang pantas bawa aku lari itu tuh yang Kencang-kencang. upbeat banget Iya, emang makanya. ya band perform banget ya gitu kan. Itu kan lagu itu. Cuman memang akhirnya kita menyesuaikannya itu kita pengen juga bawain lagu ballad positif terutama ya temanya kayak hal hebat tuh banyak dipakai wedding segala macam nyambung lagi banget. di episode bahagia. Tapi dengan stylenya tuh masih Govinda sebenarnya. Iya. Kayak kalau ini kalau dari aku ya kayak intro hal hebat deng deng teng itu sebenarnya jarang banget band Indonesia yang intro main gitar begitu kan. Tapi ya memang karena aku suka Beatles, suka Mew, itu kan ada ya rasa-rasa Mew lah kalau di hal hebat tuh gitar-gitarnya. Ya jadi dipaduin aja sih. Enggak. Oh, oke. Memang masing-masing emang punya selera yang mirip-mirip. Iya ya. benar. Ya kayaknya ada JJ gue suka Mew ya, suka Franz Ferdinand. Jadi kayaknya nyatuin dari ornamen-ornamen yang kita pernah denger di mereka lah gitu. Nyangkut-nyangkut di kita ya jadi gini ditambah emang
lirik ya gitu. Memang banyak dari Ade gitu yang lebih nge-pop lah gitu, tapi yang positif. Jadinya akhirnya ya jadi kayak gini gitu. Ya, jadinya kayak gini. Ya. Dan kalau misalnya dengerin sama kalau di perform kayaknya agak jauh deh pendekatan vibe-nya. Kalau denger mungkin kesannya kayak ini lagu slow ya gitu. Kalau tonton aja deh. Bawaannya nggak kayak gitu. Kita lebih ngerok malahan. Kayak dulu tuh aku sama JJ itu sering banget bercanda gitu kalau denger. Bukan bercanda gimana, tapi kalau cenderungan band ballad itu kan sekali rhythm jreng. Ya, you tahu lah ya. Jreng. Atau kadang-kadang cung ceng treng gitu. Sebenarnya sempat menghindari itu gitu loh. Maksudnya dipikirin juga memang gimana ya, terus makanya jadi kalau ini kalau ngomongin gitar ya, jadi kayak hal hebat tuh deng deng teng itu biar nggak begitu sebenarnya. Gitu sih. Tapi kalau untuk dari dari approach sendiri secara proses dari ide kreatif di studio sampai ngerilis, Ya. itu tuh masih banyak involvement gak sih dari produser? Karena kan kalau label nggak ada ya. Udah lama enggak. Udah lama enggak bang. Udah lama enggak? Terserah kita. Terserah ya. Iya. Karena sudah proven. Ya nggak tahu juga ya, tapi lebih makanya juga kita cocok sama My Music karena sama Pak Will kita Dibebasin. Iya. Dibebasin ya. benar. Ya. Selalu lah mau bikin apa lah yang penting. Ya dia pasti milih lagu tapi iya. Itunya Di tuh proses kreatifnya iya, dia benar-benar mempercayakan Govinda untuk nggak memasak. terlalu banyak. Gitu sih. Kalau misalnya kita trace back ke dulu gitu ya. Waktu pas Domino itu masih sangat involved tuh produser. Kita tuh sebenarnya kalau di balik ke zaman Domino dulu, Mas Adri itu memang jiwanya rock and roll banget. Iya. Nah itu yang pertama. Yang kedua kita dibantu oleh music producer kita Mas Hari Budiman yang dia tahu banget ini karakternya Domino waktu itu ya. Jadi dia nyambung gitu. Jadi gimana ya involve-nya dia itu juga kita bisa terima Iya gitu. benar. Bukannya Nggak yang kayak- bukannya ada penolakan gitu, Iya, rejection iya, enggak. iya, Jadi iya, memang iya, iya. udah nyambung aja gitu. Oh, Gitu oke. Jadi nggak yang kalau kan biasanya kan kalau kita bicara label manajemen orang masih kadang takut gitu dengan ngebayangin Iya, kalau iya, nanti iya, ada iya, produser yang involved banget Ngatur-ngatur gitu. nih Iya. gitu pengen lagunya. Selama pengen- cocok Menyunat sebenarnya kreativitasnya. Menyunat kreativitas luar biasa. Betul. Disunat gitu kreativitas. Tapi kalau misalnya sekarang akhirnya memutuskan untuk lebih chill gitu. Ya betul. Lebih chill gitu dan Lebih akhirnya dewasa lah ya Bong ya. betul ngejar target market yang lebih buat yang wedding gitu ya. Iya. Itu dasarnya karena apa? Apakah karena lebih Apa Jek? Kenapa Jek? finansial atau ekonominya lebih buying Karena power? umur gue capek mainnya ribet-ribet. Ya terutama drum ya dia. Drum gue simple semua, nggak ada kayak dulu gitu yang double pedal yang ribet. Sekarang Oh nggak. dulu main double Ada. pedal. Ada di album pertama tuh ada yang double pedal tuh. Sekarang malah kadang pakai satu tangan juga bisa. Sambil live Instagram. Satu lagi sambil ngecek notifikasi kan. Ya gitu sih Bang, tapi kita sebenarnya kalau tadi Lucky bilang ya kayak live tuh memang agak beda. Kita tuh ya karena ada basicnya band panggung. Ya apalagi kalau aku BJJ Lucky itu dulu dream band kan. Berarti basicnya itu memang ya player instrumen yang suka tampil Perform lah. gitu. Iya gitu. Jadi kalau Band di live kita menurutku lebih Banyak rock gimmick ya? Iya, lebih rock lagi daripada aslinya gitu. Ya itu memang biar kita puas aja sih. Oke, jadi ibarat kalau recording itu kan kita nggak bisa menebak orang lagi dalam kondisi apa. Gitu. Iya. Iya. Tapi kalau festival kita bisa tahu orang lagi mau happy Iya, gitu iya, ya, lagi iya. mau have fun. Makanya gue siapin yang lebih upbeat. Tapi kalau rekaman gue bikin upbeat untuk musik yang ternyata buat chill kayak nggak takutnya nggak pas gitu. Gitu. Oke. Ya, Dream Band tuh tahun berapa ya? 2004. 14. Jangan tua banget. 20 tahun lalu. Gue mau ngakalin. 2004. Oh iya. 14. 14. Dulu angkatan yang ikut siapa ya di Dream Band itu? Kotak. Kota, Kapten. Olive, Ize. Kotak yang juara bukan sih? Iya, benar. Oh beraksi itu ya? Iya. Betul. Oh gara-gara mereka menang mereka dapat single beraksi itu? Betul. Iya. Ya, akhirnya Betul. kita bikin album barengan sih kompilasi. Oh iya. Ini dia dari Olive, kita dari Izuan. Bandung, Surabaya. Oh Kotak dari Jakarta, digabung tuh. Ada kompilasinya.
Tapi ini ya, kalau gue mau nanya pendapat kalian deh, kan musik tuh bergeser ya. Gue kebetulan beruntung lah cukup ada di masa transisi juga di mana studio band itu lagi seru-serunya. Pulang sekolah latihan band, ngulik lagu-lagu dari band-band luar gitu. Sampai di masa sekarang gitu yang bisa dibilang band itu kayaknya udah gak sekeren dulu. Iya. Kalau kita bicara misalnya datang ke anak sekolah gitu ya, SMA, Jaksel lah 70 gitu misalnya. Kayaknya mereka tuh bukan yang gue pengen jadi anak band gitu loh. Terbukti dari acara pun dikit banget. Acara yang kayak Dream Band tuh dulu banyak ya. Banyak. Ada Indomie Jingle Dare, Excellent Heroes, ada macam-macam lah gitu. Sekarang hilang. Nah menurut kalian tuh gimana? Kenapa sih bisa menurun gitu? Ketertarikan untuk ngeband gitu. Gak tahu juga Ya, maksudnya di kafe sekarang beda sih caranya mempresentasikan menurut gue ya. Band itu kayak gimana. Kalau dulu tuh yang gue inget, dulu main di kafe itu benar-benar introductionnya tuh walaupun cuma sekelas band dari panggung ke panggung, dari kafe ke kafe itu beneran personelnya dikeluarin satu-satu. Zaman gue dulu di Bandung tuh di Fame Station namanya. Oh, oke. Benar-benar di present as a star. Jadi kita emang animonya memang benar-benar kayak ngeliat artis ya. Kalau sekarang dibiarin di pojokan kadang sering ya. Iya, Yang lain pada ngobrolin atau main Instagram, beda sih suasananya. Dan selesai main gak ada yang tepuk tangan. Iya, lu mau bandnya siapa? Reguleran sih sedih banget sih sekarang. Pemain bahasa Gitu siapa lah pulang ya cuman bawa sendiri jalan naik motor gitu. Seringnya gitu jadi kelihatannya ya kurang menarik ya. Mungkin gini kali ya jawabannya, karena semakin terbuka akses informasi, jadi penghargaan terhadap sesuatu itu jadi biasa aja. Karena gue mau lihat apapun sekarang udah bisa gitu. Kalau dulu kan orang kalau lu mau nonton band lu harus effort gitu. Lu harus datang, lu harus datang, lu harus bayar, lu harus beli kasetnya. Hari ini semua lu udah bisa dengerin di handphone, lu bisa pakai Spotify. Kalau mau lihat mereka perform, kadang-kadang mereka perform di TikTok gitu. Jadi semuanya sekarang serba mudah. Jadi semakin mudah kita mendapatkan sesuatu, penghargaan kita pasti akan semakin berkurang. Gitu sih menurut gua, Bong. Dari yang lain mungkin ada yang mau nambahin soal band ini? Setuju sih. Ditambah sekarang terlalu gampang rekaman. Iya. Setuju gue. Iya. Jadi semua orang bisa rekaman. Jadi ya rekaman tuh nggak spesial lagi. Iya. Di kamar juga bisa kan. Iya kalau dulu kan butuh lah gue butuh gitaris nih. iya kita terus kita aduh desain label mau rekaman itu kan beda kan kalau dulu kan. Kalau sekarang kan nggak setiap orang bisa rekaman. Nah sebenarnya nggak apa-apa setiap orang bisa rekaman, tapi kualitasnya kayak apa kan itu jadi beda lagi kan. Sebenarnya dua hal yang beda loh. Ya gini lah kalau yang kata nyambungin Ivan, di mana source-nya makin banyak kayak kita jadi bosan ya. Sedangkan zaman dulu semuanya nggak serba digital. Kita masuk ke record label di mana kita bisa dipromosikan kan, berarti sama label. Berarti kan mereka yang punya sumber-sumber media yang sedikit ya gitu. Makanya kayak kita benar-benar bisa tertarik untuk ngejar ke titik itu tuh gitu. Karena ya cuma segitunya ya, yang benar-benar ngerasa punya pride sendiri kalau kita bisa masuk situ. Sedangkan sekarang semuanya punya platform lah. Sekarang sehari 6.000 lagu loh Bung, digital. Sehari. Rilis. Oh ini udah bicara dari ini ya. Kacamata Profesi. Iya, iya. NR. Jadi besok 12.000 lo gimana caranya tetap terjaga di satu itu, terus 18.000 setiap hari begitu aja. 6.000 tuh di seluruh dunia atau di Indonesia. Indonesia? Gila kan, tapi semua platform ya. Aku pokoknya pernah ada Tapi dari Data. semua artis ya, dari Iya, semua dari- mancanegara juga. di Indonesia yang masuk ke Indonesia maksudnya ya. Oh bukan hanya musisi Indonesia. Iya. Ya, average-nya Di lah. negara ini sehari Bong 6.000. gila loh. Jadi lagunya emang harus bagus banget menurut gue Iya. zaman sekarang. Makanya sekarang orang banyak tahu lagu tapi nggak tahu Penyanyinya penyanyinya siapa. Udah beda kan. Iya. Orang tahu lagu kalau sekarang karena memang pelurunya udah lagu kalau menurutku sekarang. Iya. Kayak kapan hari gue Banyak denger pasti. lagu ting tang tang ting tang ting ting tang. Ternyata Thailand ya? Vietnam. Oh Vietnam malah ya. Terus kan gue ngebayangin jujur aja ya. Kalian tahu nggak musisinya kayak gimana bentukannya? Nggak tahu. Nggak tahu. Yang kebayang apa? Kayak gitu musisinya kayak apa bentukannya? Kan lagunya kayak bercanda ya. Iya, paham. Iya. Kayak gimana coba bentukannya? Nih gue mau ngasih lihat ini. Coba gue pengen tahu dulu deh. Menurut Cewek. kalian- Oke, cewek. Terus Ceria gitu. Yang pasti. oke, bentukannya kayak gimana? Gue belum pernah dengar. Lebih ke bercanda, lebih kayak yang
Ya Vietnam ya punya penyanyi komunis gitu kali ya. Diva atau yang kayak komedi lucu gitu. Komedi sih Komedi, kayaknya. oke, komedi. Nih, cantik anjir. Oh kayak K-pop ya. K-pop. Oh, Iya. Gak ada komedi-komedinya. Serius ya? Ini loh, ini pas gue lihat juga dan versi aslinya itu lambat banget. Ah, oke. Itu berarti yang kita dengerin yang banyak itu berarti versi speed up-nya ya. Speed up ya. Versi aslinya na 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 Iya, K-pop ya Segitu. style-nya. ting ting tang tang ting ting ting. Terus mukanya cantik. Maksudnya ya diva gitu style ya, bukan tapi kan kita mikirnya kan kayak oh ini musik bercanda Iya, YouTuber kali ya, lagu-lagu YouTuber bercanda gitu. Kagak, makanya memang bener sih kayaknya emang sekarang nih balik ke grassroots lagu ya. Iya. Bahwa bukan musisinya yang lebih dikenal duluan gitu ya. Ya kayak kita ini kayaknya lagi ada yang baru naik juga, lagi viral lagi. Bawa Aku Lari judulnya. Oh iya. 10 tahun yang lalu kan itu berarti. Iya itu lagu Govinda yang naik sekarang tuh. Kenapa itu naiknya sekarang? Ya Satu dari di platform dangdut. TikTok. Iya, satu di dangdutin ya Man ya. Iya, kurang lebih di koploin gitu lah. Itu pecah banget. Satunya lagi baru kemarin yang anak-anak SMA yang cewek-cewek basah-basah itu, tau nggak? Bentar. Bentar, imajinasinya harus di ini ya. Bentar, gue setting dulu nih. Anak cewek basa-basa. SMA, lulusan. Oh lulusan. Bajunya ketat-ketat Bajunya gitu. ketat-ketat. Caranya roknya pendek-pendek. Oke, bajunya ketat-ketat, Terus roknya pakai pendek-pendek, air disiram-siram gitu. dan pakai lagu itu. Iya, Dan nyanyi pakai lagu koreo itu. ala TikTok gitu. Iya. Oke, dan itu bahkan kalian tidak tahu soal itu ya? Iya baru Iya, kita tahunya banyak pas. mention jadinya kan. banyak ke-mention jadinya. Dan Kayak itu gitu-gitu. dampaknya, ini mungkin pertanyaan juga ya. Dampaknya ke hak kalian sebagai musisi itu apa? Dari Sebenarnya kalau lagu-lagu lama naik? susah sih ya kalau itu. Oh lagu lama ya kadang manggung pasti kan. Tapi sebenarnya juga nggak mutlak pengaruh di manggung kalau menurutku ya. Iya. Apalagi kalau kayak TikTok gitu ya. Kadang ya hype-nya aja. Hype aja ya? Kalau dari streamingnya, dari royalty Ya yang itu naik. diterima, Kalau streaming biasanya naik. Pasti. Nah itu yang pasti. Streaming biasanya orang nyari originalnya. Yang kerasa banget di kita itu biasanya pas manggung, pas bawain lagu itu Iya. orang tuh lebih apa ya, lebih Udah familiar. singelong gitu. Kemudian ada yang gaya-gaya juga tuh. Oh ini pasti. Oh ini. Lo nih. Oh ini aslinya. Nah gitu tuh biasanya harusnya gitu. Oke. Itu berarti lucu juga ya cara untuk mengenalkan diri Iya ulang iya ya. iya. Asli. Generasi baru ya. Harus pakai dance-dance aneh, harus dikoploin kali Nah ya. kalian nih sebagai band ketika mendapatkan traction baru terhadap lagu lama, kalian kayak, oh yuk kita bikin lagi nih campaign atau ya udahlah biarin aja lah. Gitu. Kita bikin sih itu ya. Akustiknya juga sangat bagus biasanya di YouTube kita. Tapi live aja live. Kita bikin baru. Oh maksudnya Nah besok yang Ibirut tuh ada masuk juga. ada masuk juga. Kita bikin Oke. juga. Versi yang grande. Iya. Versi yang keren deh. Ini by the way sedikit fun fact juga ya. Govinda nih yang gue tahu nih Ade sama JJ gawe di industri musik juga. Ya. Sebagai, tapi kalau boleh tahu semuanya ini di industri musik juga nggak? Enggak. Ivan dan Lucky ini sama juga? Enggak ya? Nggak ada, kita emang semuanya ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Pertama kali bikin band tuh harus punya 2 pekerjaan. Harus punya 2 pekerjaan. Biar Enggak kagak ini bubar. ini ngawur aja nih. Ini ngawur nih obrolan ngawur. Tapi kalau boleh tahu nih yang gawe di industri musik nih, apa beneficial kalian ada di belakang layar, tapi juga di depan layar gitu. Jadi tahu data, Ordal ya. apa ya? Apalagi kan di label yang menaungi juga. Iya. Ya, Nah, itu kayak nggak banyak tuh. Itu nggak banyak dan nggak gampang sebenarnya. Gimana tuh? Kalau ya keuntungan kalau aku sama JJ sih, ya kalau kita kayak streaming segala macam itu kan kadang nggak rapi segala macam data-datanya kita pasti kita rapiin. Kalau gua kan berhubungnya langsung sama Iya. DSP. Gua kan direct ke Spotify, Apple dan lain-lain. Jadi gua sendiri tuh yang ngatur. Setting untuk Uploadnya. playlist juga, pitching playlist. Pitching juga. Iya, itunya sih sangat terbantu ya gitu. Jack kita ganti foto aja ini, itu cepet aja. Mungkin kalau
Kalau di Band-band lain itu nggak gampang itu. ganti bio di Spotify kayak. Sebulan. Ada nama produser Sarah hurufnya kelebihan 1 2 Ya bulan. gitu-gitu. Gitu. Ya gitu-gitunya lah. Oh berarti kalau JJ direct berarti DSP digital gitu. Iya, digital Kalau langsung. Mas Ade di ANR. NR. Berarti yang ibaratnya scouting artis dan Iya, menentukan gitu. lagu. Oh, iya. Dampak ilmu-ilmu yang kalian dapat nih kalau dari ilmu ya kita Iya. bicara ya. Untuk menentukan karena kan musisi itu kan pada dasarnya kan hanya perlu membuat hit terus ya. Iya. Kalau kita mau ngomongin objektif utamanya bikin hit, stay relevant, bikin hit, stay relevant gitu. Nah dengan 2 orang di Govinda ini backgroundnya bukan background ya, memang di industri musik tuh. Ngebantu gak sih untuk bisa prediksi hit? Harusnya sih membantu ya kalau menurutku ya. Harusnya secara nggak sadar ya. Apalagi kita pasti kerjaannya kan juga mantau label lain atau hits lain kan pasti Iya, kan. iya, iya. Itu udah pasti, nggak mungkin nggak kayak terus tiba-tiba streaming yang lagi oke apa itu pasti. Mungkin kalau Lucky dia nggak ngurusin itu, nggak akan peduli yang lagi hits apa. Tapi kalau aku sama Jiji pasti akan dikirimin report juga kan. Jujur amat sangat membantu sih buat gue. Tapi yang pasti- pikiran. Tapi yang pasti gini nih, kalau gua ngelihat anak-anak ini berimplikasi terhadap Govindanya apa? Yang pertama adalah jejaring. Nah itu yang nggak dimiliki Network, oleh ya. network. Itu nggak dimiliki oleh band lain yang setengahnya adalah orang dalam label. Iya, iya, Nah yang kedua jadinya anak-anak berdua ini tahu gitu oh perkembangan musiknya seperti apa kira-kira. Oh di Malaysia begini, oh di Singapura begini, oh di Brunei begini. Kemudian musik-musik luar begini nih. Nah kira-kira kita untuk meracik musik kita ke depan kurang lebih musik tuh perkembangnya kayak begini nih. Nah jadi kita udah tahu tuh kurang lebih. Ngarahnya kemana Iya, gitu. gitu. Jadi Iya. lebih targeted lah. Terus dengan JJ ada di ngurusin digital, akses terhadap digital itu jadi lebih cepat gitu, lebih mudah. Lebih mudah ya. Iya. Menurut gue sih gitu ya kurang lebih ya. Kadang sama JJ kita latihan mau di-upload mas. Jadi Gue mau iseng-iseng ganti aja tuh produser bisa tuh. Iya loh sekarang ada aja loh yang upload demo. Iya, banyak, iya, banyak, banyak. Macam-macam loh sekarang ya. Wah itu benefit tuh berarti Iya. tuh. Memiliki akses ke dalam situ tuh. Iya. Setuju. Dan kalau untuk tapi kalau dari secara achievement gitu ya. Your best achievement tuh apa so far selama berkarir dari nama Govinda? Tetap kompak Siapa sih dulu kalau nih? gue sih. Yang pasti begini, kalau menurut gue the best achievementnya adalah ketika kita bisa dulu rekaman di Abbey Road ya yang pertama kali ya. Hal hebat itu menurut kita itu achievement paling tinggi. Nah alhamdulillah gara-gara hal hebat kita bisa kembali lagi ke Abbey Road untuk rekaman full album. 12 lagu, live recording di studio 2, di studio di mana itu studio yang paling legend. Kemudian kita bisa kolaborasi sama National Symphony Orchestra. Kita merilis vinyl insya Allah nih. Nah jadi itu menurut kita adalah achievement paling tinggi kita selama berkarir di industri musik. Nah kalau dari outputnya ketika kita bisa sampai di penjuru Indonesia yang mungkin tadinya kita kalau nggak ngeband kita nggak kebayang bisa ke situ. Nggak tahu Kita- ada peta itu ya? Iya kita nggak tahu itu. Tiba-tiba sampai ke titik itu orang datang kita nggak tahu itu munculnya dari mana menyanyikan karya kita itu menurutku adalah achievement paling tinggi lo sebagai musisi. Oke, berarti ada bisa dibilang ada dua achievement ya. Iya, iya, iya. Yang pertama yang tangible. Kalau tangible kan Iya, iya, berarti betul, kan karena pertama kayak Abbey Road, habis itu hal hebat, habis itu karena hal hebat bisa Iya, iya. compounding kembali menjadi income, akhirnya mengulang kembali ke Abbey Road gitu ya. Dan yang kedua yang intangible adalah mengenal lebih jauh tentang Indonesia. Iya. gitu. Iya. Tapi kalau ngomong-ngomong achievement gitu ya, Achievement kayak kemarin nih ada yang lagu The Massive katanya Nyelamatin mencegah orang bunuh diri. Iya, iya, iya. Kalian pernah nggak ada momen emosional yang dari fans gitu nge-DM gitu? Banyak sih ya. Banyak Kalau sih. kita baca komen Banyak gitu di banget sih. YouTube, di Instagram, ini yang paling agak dalam Wah, ya ini, menurutku ya. siap. Yang agak dalam Pakai tuh back sound dulu, Pakai back sound. nanti pasti ada backsound. Nanti ada backsound. Yang paling agak dalam, mereka kemarin komen gitulah, terima kasih untuk lagu Hal Hebat dan episode bahagia. Hal hebat itu pasangannya pergi, meninggal gitu ya. Dan episode bahagia ini gue masih mengenang pasangan gue. Terima kasih Govinda telah menciptakan lagu-lagu yang menjadi memori bagi gue sama pasangan gue. Itu menurut gue dalam gitu. Banyak lagi sih, banyak lagi.
Ada gak kalau dari yang lain? Momen emosional saat ngelihat bahwa karya kalian tuh menyentuh. Iya. Sebenarnya kayak ya kalau ini yang baru-baru aja ya. Sebenarnya banyak. Kalau aku kemarin tuh di Malaysia adalah di universitas yang bukan KL lagi. Di Sarawak. Sarawak. Gila. Itu di bagian sini deh, yang bagian nyanyi Kalimantan. tuh gua ngeliatnya merinding gitu loh. Itu dinyanyiin orang ya. Jadi ya salah satu mahasiswanya kali ya yang nyanyi. Dan itu bener-bener satu hall nyanyi, gila sih. Ya itulah sebenarnya banyak sih, cuman itu yang keinget sekarang ya. Gak direkam deh. Ada gua post Kan juga. di Instagram. Kalau dia jarang lihat medsos. Kasian. Usia. bisa menjawab kenapa barusan agak bingung gitu ya. Kenapa ekspresinya nanti agak digedein ya ekspresinya. Ekspresinya kok agak bingung. Gue gak pernah baca apa-apa nih. Koran dia bacanya. Forex. Waduh, itu beda lagi tuh kalau baca itu tuh. Tapi kalau masing-masing hobi gitu, ada hobi apa sih masing-masing? Aku olahraga sih. Wih. Bola, badminton, tenis, Nongkrong. Muda masih ya. foto, video. Dia foto. Gue emang masih suka olahraga sih. Hobi Dia gua sama dia bola juga dia. Ini gue pulang cepet-cepet habis ini tanding Oh iya. Ya, tanding final nih. final. Oke. Gua apa ya? Apa hobi gua? Belanja deh. Belanja. Iya paling Serius belanja. sepatu, Bagus, beli bagus. sepatu lah gitu. Terapi. Itu the best therapy is to shop lah. Jaja itu filing gitu. Ade dong itu, Ade. Ade arsipnya bagus. Pakai abjad. Folding. Kalau gue doyan main sepeda, nonton film, terus apa lagi ya, nongkrong. Berarti ini kalau bisa gua summarize, hobinya itu semuanya hobi yang lebih mengeluarkan uangnya. Gak terlalu. Ada gak sih. masih hobi yang ngelakuin hobi yang tetap menghasilkan? Ya ini ngeband. Nah, kalau ngeband di kan luar band lah, di udah luar kerjaan band. lah. Iya sih saya mau ngabisin duit sih. Hobi kan berarti hobinya memang yang Iya. lebih. Gue masih suka dipanggil Tarkam. Pertandingan antar kampung gitu. Dibayar loh itu. Dibayar. Lumayan lah ya. Lumayan, profesinya kan ngiperin nih. Nah, Butuh itu. kiper. Bayar. Hobi biasanya sih kalau orang bilang kan biasanya hobi tuh yang nggak terlalu ada beban ya. Ya. Yang lebih ya udahlah pokoknya gue mau ngelakuin karena gue suka gitu. Yoi. Nah ini mungkin fokus ngobrolin tentang album ini ya. Ya. Album dengar-dengar katanya full live record. Ya. Yang which is kalau misalnya kita tahu album tuh biasanya tracking di studio. Ya, Entah karena multi track biar nggak kalau ada salah bisa tetap diulang dan kawan-kawan nih. Kalian nih live dan live doang malah. Ada beberapa lagu lama dan ada 4 lagu baru ya. Ya, betul sekali. Kenapa jadi live nih? Apakah karena udah umur? Jadi kayak, gue lama di studio gak bisa nih. Satu aja, Enggak. karena apa nih live nih? Malah lebih ini kali Bang, live itu malah jauh lebih susah, Iya, jauh lebih sangat, beban. Jauh lebih susah. Jauh lebih susah, jauh Banget lebih beban. tuh. Apalagi lu kolaborasi sama NSO, National Symphony Orchestra, orkestra terbaik di London. Dia mainnya tuh udah kayak robot gitu sempurna. Nah jadi kita ini kan musisi yang nggak sekolah ya, kita nggak sekolah musik ya. Jadi kita main itu pasti karena menghafal, bukan karena membaca gitu. Nah jadinya itu satu pengalaman baru dan kita nggak boleh, kita yang punya lagu masa kita jadinya keleleran gitu lah ya sama mereka gitu kan, kita nggak pengen juga. Makanya kita Beban juga ya. kita mempersiapkan ini secara matang kurang lebih sebulanan ya aja. Sebulan latihan. Di AB juga, tapi yang di Andara AB. Elektrik Setiap hari lo Barbarella. latihannya, Bong. Setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. 6 jam, 5 jam kita latihan. Ya. Karena lagu-lagu lama pun juga diaransemen ulang. Iya. Jadi sibuk ngapalin itu juga. Terus kita langsung di Abbey Road ya, beban lagi kan, main sama orkestra, beban lagi. Orkestranya tuh live di sebelah kalian? atau- Iya. Ya, bareng. Oh iya. Iya. Kalau dibilang multi track lebih susah, enggak ya menurut kita. Enak Susahnya. banget. Kalau multi track mah multi kita track. salah dikit, Iya. ulang. Sorry, ulang. Gua kagak Dan suka ulangnya sekarang. bisa
part kita yang salah aja. Part yang salah doang. Iya. Tapi sekarang gue lebih ngerasa lebih oke rekaman live loh. Karena kita lebih langsung nyambung gitu antar kalau kita nge-take drum dulu, nanti diisi bass, misalnya diisi vokal, semua moodnya beda-beda menurut gue. Oh iya. Gabunginnya pinter-pinteran si sound engineer lah, mixingnya lama malah jadi. Dan kalau multi track mahal banget bohong. Berapa sih itu? Anyway, hal hebat itu juga direkam sebelumnya. Itu multi track tuh, hal hebat. Dan di Studio 3. Kalau album kita, jadi nama album kita tuh Govinda Live Studio Session London 2023. Nah itu di Studio 2, ya itu studio paling legend menghasilkan 120 hits Beatles. Dan Beatles sampai bubar juga di studio itu. Berantem-berantemnya deh ya. Dan banyak live tuh di situ kayak kalau Bong nanti lihat Sam Smith, nah itu tuh di Studio 2. di Studio 2. Jadi memang Paul McCartney. Iya, Paul McCartney. Jadi memang juga dia tuh terkenal live. Ya Beatles dulu live soalnya di situ kan. Ya. Jadi kayak ada orang bawaannya kalau kesana tuh live. Oh, Dan gede banget kan. Oke. Jangan-jangan yang dokumenter Beatles itu yang... Iya itu Iya, itu di Studio 2, benar. Oh, oke. Yang kemarin baru tayang di Disney itu di Studio 2. Iya. Itu. Oh, tapi kalau misalnya kalian nih pakai klik gak? Pakai dong. Pakai. Oh, tetap. Pakai. Oke, berarti latihan yang 6 jam tiap hari itu Iya. juga pakai klik? Pakai. Buset, Kita karena pengennya walaupun live kita juga pengen membuahkan hasil yang maksimal gitu loh Bang. Nah, jadi makanya kita pengen pakai klik gitu. Malahan kita kalau setiap kali ngetek bisa diulang 5 kali, 6 kali. Satu loh. lagu, Satu Bang. lagu itu. Jadi dikali 12 kita berarti berapa kali take live? 72. 72 kali. Iya. 2 hari. Main. Kram tuh. Keren tuh. Literally Video kram. dan video kan kita jadi album ini nanti ada 12 video live-nya tuh ada. Itu udah jadi semua. Jadi kita tuh rekaman sambil di Shooting. Jadi pikirannya banyak, wardrobe harus bagus. Gaya harus keren, main harus bener. JJ sih paling susah karena dia drummer kan. Maksudnya Paling capek. paling capek. Dia udah abis rekaman sakit tuh Demam. di London. Ya gitu karena emang kayaknya campur aduk semua ya, antara excited, antara konsen, antara milih baju, Ada khawatirnya Tapi juga. khawatir, pas jam jalan terus gila kan, Abbey Road argonya gila tuh. Kalau nambah 1 jam berapa deh? Oh mahal banget, Studio 2 nggak tahu ya. Kalau Studio 1 dulu 1 jam, Studio 3. Ya Studio 3 sorry itu 4,5 juta dulu. Oh itu 1 udah jam. dari kurs rupiahnya 4,5 Iya 4,5 juta. juta. 1 jam kalau Tapi itu overtime, bukan kalau satu shift 10 jamnya mahal banget. Wow. Studio 3 75 juta ya satu shift 10 jam. Studio 2 95 be. Itu baru studio, belum engineer. NSO-nya sendiri, coba gue jadi pengen Lebih hitung mahal. nih. Pengen Lebih hitung mahal nih, dari cost- studio. cost Lebih mahal dari produksi. studio. 100 jutaan lah. 100 juta. 100 lebih, 150. lebih, ya. 150. Itu NSO-nya NSO-nya doang. aja. Studio 95 studio doang. Chris Bolster kita pakai engineer ya Coldplay, YouTube, Placebo itu sehari dia 21 juta. Buka Pro Tools 500 pounds. Enggak, ini beneran. Serius. Jadi Abbey Road tuh aneh banget. Kayak restoran. Masa kita rekaman nggak buka Pro Tools nggak mungkin dong. Itu 500 pounds. Asisten engineer murah lah ya, aku lupa. Terus Buka Pro Tools. Iya. Jadi duduk aja belum buka itu juga bayar gitu. Lagi mencet gitu. kan aneh kan. Jadi engineer-nya duduk bayar. Buka Pro Tools bayar gitu. Jadi dia kadang-kadang kalau duduk lama nggak buka Pro Tools, dia belum nerima M-Banking tuh. Belum bayar ya. Terus handphone bawa berapa bayar. Didaftarkan, ya, Didaftarkan. Itu beda lagi. Bentar. Maksudnya apa nih? Handphone bawa berapa? Ya di sana tuh jadi misalnya 10 orang bawa handphone enggak? Karena pasti video kan, itu charge lagi. Ya. Itu beda lah sama kamera begini. Profesional beda lagi. Ini lebih mahal lagi. Ya kita jadi izin semua itu. Kebayangkan satu CV berapa? Jadi bawa 3 kamera pun 3 harus kali. bayar perizinannya. Perizinan. Beda sama handphone ya? Dan handphonenya kalau nggak dipakai buat rekam? Ya Nggak mungkin ya? nggak mungkin Nggak sih. mungkin. Orang Kayak pasti Abbey Road foto-foto. pula kan. Iya kayak gue for phone only gitu. texting my wife gitu. Texting my wife nggak bisa gitu ya. Bohong gitu kayak gitu nggak bisa gitu. Dan uniknya Bong, jadi gini, Mention. kita bicara dari depan dulu ya. Jadi tidak boleh ada yang masuk ke halaman kalau dia nggak punya schedule di dalam studio. Ya. Nah jadi se-eksklusif itu Bong.
Jadi lu Gila, bisa gila sih. foto-foto di luar nih. Kalau lu punya schedule, lu bisa masuk ke halaman. Lu bisa foto Baru nih. halaman ya. Baru halaman nih. Nah, ketika lu punya schedule di dalam, handphone lu nggak boleh Masuk. nggak boleh mendokumentasikan apapun dari pintu masuk sampai ke pintu studio. Nah, jadi lu orang yang nggak pernah rekaman nggak akan tahu tuh bagaimana kondisi resepsionisnya, ruang Iya. tamunya. Itu memang nggak boleh. Itu nggak boleh. Mau udah bayar pun nggak boleh. Semengerikan itu, Bong, rulesnya di sana. Iya. Berarti mereka benar-benar jago banget. menjaga banget eksklusivitasnya. Itu bahasa baiknya, bahasa lebih ngehenya mereka jago banget kapitalisasi tempat ya. Asli. Dan masalahnya studio nomor 2 di dunia sangat jauh sama Abbey Road secara nama ya. Ya apapun lah ya. Abbey Road jadi mengkomersilkan semuanya itu luar biasa sih. Sampai nama juga Oh kita iya, mau pakai. Bong. Jadi dulu tuh mention juga. Jadi ini agak lucu nih. Govinda itu bayar Govinda Live at Abbey Road itu bayar lagi. Pakai nama kita pakai medsos itu bayar lagi. Beda lagi loh sama bayar studio. Oh jadi kalau nyebut Mention Abbey Road gitu. Iya, itu bayar. Akhirnya kita bayar kan. Dulu nih hal hebat. Nah, terus pas kemarin dia keuntungan hal hebat itu kan gua kasih data streaming YouTube terus kita manggung gini-gini, dia menggratiskan itu. Dia album yang ini. Yang ini. Tadinya tuh judul albumnya Govinda Live at At Abbey Abbey Road Studios. Di tengah jalan itu dibeli BBC. Oh jadi sekarang Abbey Road udah Dipatenkan. punya BBC. Live at Live at Abbey Road itu belakangnya dibeli itu. BBC. Dipatenkan. Live at Abbey Road Iya. dibeli BBC. Iya, Dan gak boleh dipakai. dan nggak boleh dipakai. Jadi makanya Govinda ini sempat panjang kita. Jadi ganti Govinda Live, Live Studio, Studio Session London 2023. Itu sebenarnya alasannya. Ribet kan? Oh. Udah selesai rekaman. Mereka sadar jualan live at Abbey Road doang kayaknya kecil nih Iya, omsetnya nih. Jadi orang salesnya kan gimana nih begini doang nih. Musisi bayar gue cuma berapa nih biaya ginian nih. Oh saya punya ide pak. Saya punya ide yang gede banget nih. Bapak gak usah pusing nih. Jualan. Jualan. Asli. Jualannya nama itu ke BBC yang which is sama-sama konco-konco Iya. Londoner juga Iya, kan. iya, iya, iya. Yoi. Sesama Londoner juga kan. Iya. Abbey Road kan Berapa punya nih? Universal. Nah makanya sekali di angkanya tinggi banget nih. Ya udahlah gitu. Tapi kita nggak bisa terima lagi pak, orang-orang pada bayar. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Angkanya udah nutup itu semua. Gitu. Ya jadi banyak ceritanya sih Bong. Dan Iya. dan pasti banyak belajar pastilah. Berarti total kalau roughly nih, karena cost production kayaknya oke nih buat di spill ya. Iya, iya, iya. Habis berapa? Tapi ada sponsor, kita ada sponsor. Jadi, nah ini harus dibicarakan juga nih. Jadi, Oke. jadi memang sebenarnya ini bukan nggak mungkin lah kalau label ngeluarin sebesar itu. Oh, Nah, nggak mungkin. Nggak mungkin. Untuk band apapun yang mungkin menurutku di Kacamata Indonesia. NR nih. ANR. Kacamata NR nih. Iya. NR-nya kalau udah ngomong gini berarti Kita memang nggak bisa nih. tidak pernah tidak sangat sulit untuk mendapatkan penghasilan. Mengeluarkan. Sebenarnya bukan malah penghasilan ya, tapi untuk mengeluarkan di awal segitu kayaknya. Kan ini nggak di awal, ini kan setelah Iya, tapi kan. kalian sukses berkali-kali gitu. Iya, enggak lah, masih Belum ya? belum lah. Kalau untuk modal produksi kayaknya terlalu besar. Berapa berarti? Ya gede sih Bang. Ya emang. Kurang lebih, maksud roughly-nya berapa berarti? Semua ongkos. Produksinya lah, Semua iya produksi. produksi. 2M. 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 Dua tadi. Ya kurang lebih ya. Itu sama klip, kita bikin video klipnya 12 biji kan. Yang live terus ditambah 3 video klip, sorry. Oke. Kotanya kita ke Edinburgh juga, Scotland. Oh jadi memang secara kondisi industri musik Kita nyebut sekarang, produksi baru di sini loh. 2M. Biasanya kita cuma bilang lumayan lah. berarti secara kondisi industri musik Indonesia sekarang untuk sampai misalnya kita sebuah label Iya, manajemen mengeluarkan 2M itu nggak mungkin ya? Kalau menurutku hampir nggak ada ya. Di Meskipun sebelumnya sudah menghasilkan lebih dari 2M. aku berani jamin nggak sih, nggak ada. Wah, ENR nih. Berani jamin enggak nih. Nggak ada. Kalau di Indonesia ya nggak ada sih. Gitu. Nah maka dari itu kita karena punya impian besar, kita juga effortnya besar. Kita mencoba mencari beberapa investor, beberapa sponsor, Iya. gitu, supaya semuanya bisa terrealisasi. Gitu Bang. Oke. Gitu. Dan ini kemarin kerjasama dengan sponsor. Ada. Kalau itu kita nggak bisa sebut. Oke. Memang orangnya pun nggak mau disebut. Oh, bukan brand gitu ya. Tapi ya memang dia sangat suka musik juga ya, dan dia kebetulan ngikutin Govinda, jadi memang ibaratnya apa ya, dimudahkan banget sih. Iya. Jadi mimpi lu apa lagi, kurang lebih gitu. Gue pengen album gini. Yaudah coba hitung deh. Gitu. Ini menarik banget ya. Jadi
Kita kasih share ke dia ya nanti ya. betul Dari betul. hasil Nah master. ini yang barusan gue pengen bahas sedikit lah bahwa kreator ekonomi ya. Ya, ya. Kreator ekonomi bahwa di mana kita sebagai kreator, musisi sebenarnya tuh bisa gitu loh pitching ke investor. Iya. Oh iya. Sebenarnya bisa. Iya. Dan bentuknya investment di musik itu paling menurut gue salah satu yang paling mudah dibanding lu bikin bisnis plan. Iya. Startup gitu ya, lu mesti pitching speed dating sama investor, Ya. lu nyiapin bisnis plan panjang gitu. Kalau musisi gue ngeliat tuh lebih mudah dan ini kalau gue boleh tahu kontrak investor sama musisi itu tidak perpetual atau perpetual. Ada jangka waktu. Nah itu dia, itu yang beda nih kalau itu juga yang gue belajarin dari teman-teman lain yang investor. Investmentnya jangka waktu, Iya. ketika jangka waktu selesai kembali ke Iya, pemilik. betul. sekali. Kalau startup mana begitu? Iya, betul. sekali. Ketika lu udah investor, investor akan bersama lu selamanya sampai sahamnya dia kejual lagi atau lu Iya. exit gitu kan. Iya. Tapi memang ini masih banyak yang belum tahu dan masih banyak sekali ya dibahas di sini juga nggak bakal sempet nih. Cuma Iya. apa ya? Ya gue ngerasa itu hal yang mungkin the more Bisa people know ya orang bisa tercerahkan bahwa Iya. Iya. ya tapi mungkin nggak untuk semua orang ya. Jadi teruntuk yang udah pernah ada hit kayaknya ya. Iya. Ya sebenarnya Iya nggak sih? antara yang punya hits dan dia bisa mempertanggungjawabkan Iya. Bisnis plan-nya. Iya, itu kan. Iya, Ya iya, kalau iya. kita kan memang maksudnya dari awal ya bikin 12 lagu, satu album, ada video live-nya, terus di Abbey Road kan ya memang yang terjadi begitu gitu loh, Bang. Maksudnya ya itu harus kita pertanggungjawabkan juga kan. Oh berarti gitu loh. ada yang handle ininya siapa? Kayak ngejagain project budgetingnya, ngejagain reportnya itu ada tim dari My Music. Ada, atau- cuman semuanya itu kita benar-benar tahu belak-belakannya, semualah dari ibaratnya makan segini, itu kan harus dipikirin kan. Pipis bayar gak sih? Wah, Enggak kan? satu pound, Bayar. 19.000. Kalau serius, tergantung di tempat-tempat itu, Iya. di tempat-tempat misalnya objek wisata, kita mesti masukin koin gitu, 1 pound. Oh, Oke. Dan itu masuk juga ke dalam rincian tuh. Udah rumit lah. Terus si Bong mungkin nggak tahu juga ya yang harus kita jarang cerita ya. Kita pas pulang dari London itu overweightnya Ratusan juta itu bayar. Ratusan juta 100 juta lebih. overweight capacity bag sih. Iya. Yes. Jadi permasalahannya Bong misalnya gini. Gara-gara nih. apa? Nah, jadi aku ceritain ya. Misalnya dari Indonesia nih, kita dapat free bagasinya 30 kilo. Oke. Nah, sedangkan penerbangan dari Indonesia ke Heathrow. Nah, dari Heathrow ke Indonesia dia nggak sama, nggak equal. Iya, betul Jadi sekali. cuman 20 kilo. Jadi kita bingung. Lah, kan pas berangkat kita nggak ada over bagasi. Belum lagi Nah. gue beli gitar, jadi dia beli apa? Iya, tambahan Selesai. lagi. Selesai Bong. Itu ratusan juta tuh, Bong. Beli Brompton. Enggak, itu dulu. Itu dulu aman itu. Dulu ada aman, kasus belum ada perubahan masalah Gila sih. bagasi. Dan itu kita tahu ya di bandara, Bong. Itu Lu bayangin ya, policy dari UK. Bukan, Iya, itu policy dari airlines, Bong. Maskapai. maskapai. Kita belajar juga itu memang kita salah. Gila Bong, berarti. itu gila Bong. Itu Hampir kita ketinggalan pesawat. jadi kalau ketinggalan pesawat kita bayar lagi. Kita kan 13 orang ya. Iya, waktu itu 13. Gila itu stresnya minta ampun pas pulang. Paymentnya susah. Kita pakai BCA tuh nggak berhasil semua. Iya. Cuma ada satu kartu Jadi yang pas bisa. gue pindah ke London namanya? itu anehnya BCA itu nggak bisa dipakai. Serius. Jadi ya mostly pasti BCA kan. Entah kenapa. Nggak kayak roulette juga sih kadang bisa 5 kali Tapi coba. tapi kadang jarang nggak lah. bisa. Hampir yang bisa dipakai jenius. Jenius. Jadi jenius mau. Terima kasih Jenius. Sekarang kita sudah punya Jenius semuanya. Terima kasih Jenius. Ini beneran nih. Oh iya. Jadi kita transfer semua ke satu Genius itu. Yang bawa cuma satu orang. Mau beli apapun kita transfer ke dia. Ya. Transfer semua ke Jenius. Ngumpulin 100 sekian juta. Jadi Bong, kita kan berangkatnya jadinya terakhir kita berangkat Desember kemarin. Kita berangkat lagi untuk mastering kan. Iya kita pakai mastering. Nah jadinya semua udah pakai udah aman pakai Genius. Jadi kita udah bisa belanja aman. Ini kalian nggak pitching dulu ke Genius? Enggak. Gue ini nih, lu mau Nah, nggak nih gue ini? Udah sih masih gantung sebenarnya. Udah dicoba ya. Mungkin kalau Genius nonton nih bisa dipikirkan. Oh jadi ratusan juta untuk bayar? Ya. Over Soalnya bagasi. yang pegang itu fotografer, tapi sekarang merangkap jadi menteri keuangan kita semua. Karena dia punya jenius. Cuman gara-gara punya. Lu bayangin Bang dari hari pertama lo kita nggak bisa pakai BCA waktu itu. Iya. Oh, iya maksudnya kalau mau telepon BCA juga ribet kan di sana panjang Betul, lama iya, belum ya lu tau lah kalau nelpon gitu kan nomor kayak gitu. Even Pak Wil pun ya nggak mungkin lah kartu kredit Pak Wil itu nggak bisa dipakai nggak mungkin kan. Pak Wil pun nggak bisa.
Oh iya, Iya, nggak tahu kenapa waktu itu ya. Paul juga ikutan dan nggak. Ikut dan dia kesel banget. Oke, ini fun fact Iya, banget. ini cerita Dan seru banget. untung-untungnya tapi beres ya, maksudnya udah berapa menit Iya, sebelum detik-detik terakhir itu Wah, detik selamat terakhir kita. banget kita. Dan implikasinya kita waktu transit di Qatar lari-larian banget. Oh iya itu. Jadi kita Asli. penumpang terakhir yang tujuan Indonesia kan transit di Qatar waktu itu ya. Kita larinya udah kayak orang gila itu. Iya. Karena tinggal kita doang, kalau nggak ditinggal. Ya pokoknya aduh ribet lah itu zaman itu. Ya itu jadi kalau keluar negeri itu memang banyak banget yang dipikirin Iya, sih. yang lo harus tahu gitu. Yang harus persiapkan. Bagasi ini penting nih buat anak band nih yang pergi-pergi ke luar negeri nih. Iya. Jangan lu asal beli gitar. Bawa efek mau semuanya. Iya, kayak gitu kan pasti. Iya. Di sana soalnya nggak ada ya apa namanya yang kayak dia udah tahu musisi suka datang, ada penyewaan gitu di. Lu jangan salah di Abbey Road pakai ampli nyewa lagi. Bayar. Live recording kemarin mau ada ampli bayar. Ini mikrofon enggak kan? Enggak, mikrofon enggak. Drum JJ bayar. Bayar. Ampli bass Lucky bayar. Ampli bass bayar. Bayar. Jadi kalau nggak bayar nggak kedengeran. Masuk ke line mixer aja. Direct aja ya. Direct anjir. Deh lighting. Iya, lighting bayar, tapi itu beda vendor. Iya. Dari luar kalau itu. Enggak, maksudnya kita masukin lighting. enggak. Oh, aman masih. Aman. Hitungannya cuma di kamera-kamera. Dia masih berbaik hati lah. Cuman nah ini satu lagi nih, pokoknya ada juga perjanjian untuk itu parket ya Jangan namanya. sampai rusak Jangan sampai parkit, rusak ya. karena itu yang paling Legend. legendary Abbey Road kata dia. Parket tuh berarti yang di Lantai. Itu masih original. Ya udah jelek padahal. Udah beset-beset. Udah parah itu. Itu justru poinnya. Aku Istilahnya setuju. mungkin kalau di Indonesia itu warisan tak bendanya tuh. Iya. Nah, jadi harus dijaga. Reliknya di situ. Karpet juga dinawarin. warisan benda Lo mau ya? yang baru atau yang masih ori? Ya, kita mau yang buluk. Bisa diganti bisa. Kita punya yang baru juga kata dia. Enggak, gue yang ori aja gue bilang. Itu karpet udah belah itu. Parah itu karpet. Kalau digulung itu udah kelihatan belahannya, cuman kalau di jeng-jeng gitu nggak kelihatan. Bentuknya kalau diangkat gitu udah klewer-klewer. Gila ini kayaknya di kita nggak ada yang capitalize studio kayak gitu ya. Iya sih. Karena gara-gara kayaknya tapi tetap ada ya studio legend nih kayak studionya musika gitu kayaknya legend ya. Ya itu. Ya tapi nggak pasti dia nggak. Kalau ini Ada sih yang legend, AB Studio Gandaria tuh. jadi gini Bong, mereka tuh tapi sebenarnya bukan kapitalis ya. Kita belajar juga sih. Engineer tuh ya hanya pegang mixer, Yoi. ngulik sound. Recordis itu asisten record iyalah apalah Asisten namanya. produser. Asisten engineer sorry. Dia di depan komputer bikin track, nama track dikirim ke mixer. Ada satu lagi yang nyatetin semua data pakai Excel. Excel. Lu apa aja kegiatan 10 jam itu. laser Misalnya focus ya. ya take 4 drumnya kurang misalnya itu ditulis sama dia. Jadi pas gua dikirimin di copyin data itu sama sekali udah nggak nanya apapun ke dia. Pinter sih emang. Oh, jadi mereka spend more on the human Betul. resource Iya. Yes. untuk bisa mengurangi waktu atau Karena kebayang sih, gue sebenarnya pas rekaman juga mikir, ini nanti data-datanya gimana ya? Banyak banget. Ternyata gampang banget, Bung. Jadi setiap kayaknya- belajar sih emang. Di Excelnya sih yang gue Iya. wow gitu. Misalkan Gue pengen sih share ngepost Excelnya suatu hari kan. Iya. Itu Itu kayaknya perbedaan kalau misalnya di Indo memang kita masih banyak orang yang kayak lebih double job, triple Iya, job. iya. setuju. Banget. Jadi kayak engineer-nya yang ngurusin pembayaran juga. Iya. yang Bikinin Pasang-pasang minum. juga. iya, Nyapu studio. Mas kopi mas, pahit apa manis? bukannya dijawab, sorry saya lagi ini, ditanya pahit apa manis? Pahit boleh deh. Terus biasanya gini, masnya mau juga gitu. Kalau ada yang nggak minta kan, yang minta JJ nih misalnya, nih, masnya mau juga gitu. Tapi tiba-tiba dia keluar. Padahal lagi tengah-tengah ngetek kan. Lupa kan tuh ngeteknya kayak gimana. Dia bilang udah nggak mungkin terjadi tuh. Iya. Sangat tidak mungkin itu. Tapi di sana ada ini gak sih? Karena gue gak pernah kesana ya. Di sana customer service-nya ada yang kayak di Indo gitu yang kayak masnya mau kopi gitu. Dia ada kantin. ada. Kantin. Dia Oh, lebih kantin, kantin. self service. Dan semua udah jelas pas kita datang shift satu kan jam 10 atau jam 9 gue lupa. Itu buah-buah udah di dalam gitu ya. Ada makanan ada Tapi tapi untuk engineer. enggak itu bisa juga buat kita. Tapi gitu. maksudnya udah rapi gitu loh.
mau kopi ya tapi Kayak ada bikin riders sendiri gitu ya? ya. Kayak Kayak ada ri- riders, riders lah. gitu Kayak ya? manggung gitu. Oh. Jadi bukan yang kita SOP, minta SOP. gitu loh. SOP. Itunya ada, Bang. Oh, dan jangan-jangan ini lagi dilarang membawa makanan minuman dari luar. Itu kayaknya iya deh, Iya, Pak. Enggak dong, Iya. kita kan pesen Tapi kayak di kantin kan. kangguru ya. Apa sih Oh, namanya? kayak Uber Eats kan. Iya. Ribet lah Bang pokoknya. Ya tapi di luar keribetan itu jadi nih. Iya. Dan Alhamdulillah. rilisnya kapan nih rencana? Kalau untuk Segera lah mudah Satu bulanan lah. Ya doain lah. Satu Kita lagi bulanan. plan yang benar-benar 2 sih. bulan lah. Kan ada vinilnya juga. apa rencana kalian untuk merilis, karena kan ini bisa dibilang kan karya butik ya, Ya. bukan Amin, sebuah amin. bukan sebuah karya yang ya udah rilis aja Iya, gitu karya iya. butik. Biasanya kalau merilis sebuah karya butik apalagi sampai ada vinilnya gitu, biasanya mau bikin apalah party, rilis party, ada seperti Lagi itu. diobrolin sih. Ya. Lagi disiapin semua. Oke, berarti bakal ada event offline-nya. Iya, pasti sih kalau offline harus sih. Harus ya soalnya ya. Pakai NSO gak? Pakai NSO-nya bakal datang gak nih? Aduh. Hah? Datengin langsung. Engineer-nya Lokal aja lah lokal. setahu gue tuh yang lokal ada yang namanya NSO juga loh. Ada. Kayaknya. Tapi nasionalnya pakai S. Enggak, tapi setahu gue ya kayaknya ada loh. Kayaknya ada loh. Ya mungkin. Ya bisa aja, bisa jadi. Nyama-nyamain. BTS-nya nanti bakal dirilis juga nih. Iya. Kita kemarin sempet kan gue udah ngeluh. Iya gitu. Oh iya, lu nggak bisa. Maaf, Dokumenter nggak bisa, ya. iya. Kita Nggak, bikin dokumenter. BTS yang sama orkestranya itu Ada. oke. Cuman memang itu benar-benar baru kita tayangin pas yang kemarin doang. Jadi ya maksudnya belum di-upload dimanapun. Oke. Ya, semoga sukses. Amin. Judulnya Govinda Live studio session. Live studio session London ya. Iya. London 2023. Gak bisa pakai Abbey Road. Semua gara-gara Aduh itu BBC. diganti jadi Jalan Ebi nggak bisa juga? Ya buat lokal gitu. Bisa. Atau enggak Govinda langsung dari Jalan Ebi gitu. Siapa tahu kalau bisa kan. Jalan Kalau London Ebi. kan banyak. Got di London kan. Jalan. Sebenarnya kita mau nakal aja ya. Kita tetap mau ngeyel sih sebenarnya. Tapi Oh. dia terus dia bilang, "Jangan deh," katanya. Daripada lu kena. Iyalah janganlah. Apalagi kalian fans Brit semua kan. Iya, ini ya. janganlah. Ya digital kan gampang banget ngeceknya. Masalahnya biar mereka datang bikin masalah jadi viral kan. Oh iya. Udahlah kita yang tertib-tertib aja lah. Legal-legal aja lah. Oke, berarti 1 bulan lagi bakal dirilis. Semoga Insya Allah. sukses. Amin. Dan gue ngedengar bahwa Govinda ini memang apa ya, target marketnya makin mendewasa juga ya. Iya. Amin. Mungkin ini last topic dari yang mau gue bahas gitu. Kalian ada plan untuk lebih approach ke Gen Z gak sih? Atau ke yang lebih muda lagi dari Gen Z? Karena gue ngeliat beberapa band yang membernya udah dads, udah family guy, mau membuat kayak konten yang buat anak gitu loh. Lagu anak kayak album tentang anak ya. Kalian ada plan ke sana gak? Menurut kita sih belum sih ya. Belum Tapi ya? yang pasti begini, Bong. Tugas kita adalah menciptakan atau membuat lagu yang bagus. Nah, karena lagu yang bagus ini dia akan bisa diterima sama orang tua, sama orang seumuran kita, anak-anak Gen Z atau anak-anak yang baru mendengarkan musik. Kalau lagu bagus, dia pasti akan bisa menerimanya. Tugas kita hanya itu. Ya, paling itu sih. Oke. Setuju. Ya siapa tahu 10 tahun lagi beda. Mungkin. 10 tahun lagi kita mau fokus ke anak-anak. Enggak, 10 tahun lagi kita udah Pink ngobrolnya Fong. di Indo Music Tower. Wih, mantap. Udah beda lagi kan? Gue udah lebih duduknya udah begini. Yoi. Buncit. Sambil nyeduh kopi gini. Terus BBC udah ngejual kayak Birot lagi. Udah balik lagi. 10 tahun lagi ya. Oke, kalau gitu sampai jumpa di video berikut Sobat Musik. Thank you Govinda Thank you, Brad. for Thank you, sharing Bang. with me. Thank you, Brad. Thank you, Semoga Brad, Bang. sukses dan sehat selalu. Amin, karena amin. kesehatan Amin. adalah kunci ya. Yoi. Tanpa sehat kita tidak bisa mengerjakan apapun. Jadi Siap. semoga sehat selalu dan yang mendengarkan ini juga bisa stay sehat dan tetap mendengarkan lagu-lagu dari Govinda. Amin. Amin. Thank you. Thank you Indo Sampai jumpa di Music. video berikut. Bye.